Shalom adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Luar biasa. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik ya. Puji nama Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mau persiapkan hati kita mau persiapkan seluruh kehidupan kita untuk kita datang kepada Tuhan ya di ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Semuanya siap datang ke hadirat Tuhan? Siap. Mari kita semua akan memuji Tuhan. Kita mau mengagungkan nama Tuhan karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sangat menyayangi kita. Kita mau menyanyikan satu buah pujian, Saat Pagi Hariku Datang. Terima kasih atas setiap berkat-Mu pada pagi hari ini. Bapak, sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkati juga firman Tuhan yang akan disampaikan
sehingga dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan kuat kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi kakak mau sapa semua yang ada di rumah. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Adik-adik semua, pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pujian kita ya. Kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Semuanya yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus itu baik? Amin. Coba yang percaya kalau Tuhan Yesus itu baik, jempolnya diangkat dulu dong, ditunjukin dulu. Ya, bagus. Semua jempolnya terlihat indah-indah, cantik-cantik, bersih-bersih ya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus yang sangat baik ya. Dia adalah Tuhan yang menjadi juru selamat kita, yang sudah menebus dosa-dosa kita ya, sehingga kita semua dibebaskan dari hukuman dosa. Dan kita boleh memiliki hubungan yang indah ya dengan Allah Bapa di surga. Ya, kita bersyukur punya Tuhan yang selalu memelihara kita, memberi kita kesehatan, menolong kita dalam sekolah, dalam keluarga. Puji Tuhan, ya. Kita mau angkat satu pujian ya, kita mau menaikkan sorak-sorai kita bagi nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Ketika kita merasakan kebaikan Tuhan, apa sih yang harusnya kita lakukan? Apa coba adik-adik? Bersyukur, betul sekali ya. Kita patut bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Coba kalau misalnya tidak ada Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita lakukan? Gak ada, karena kita ini manusia yang penuh dengan kelemahan. Kita membutuhkan Tuhan untuk menopang menopang kehidupan kita. Amin. Nah, kita mau sekali lagi memuji Tuhan ya. Kita nyatakan syukur kita dalam pujian segala puji syukur. Kami mau bersorak
kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kini adik-adik kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari semuanya siapkan hati kita, buka hati kita untuk taburan firman Tuhan, supaya lewat firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini, kita diberkati, kita dikuatkan, kita semakin diteguhkan ya, menjadi anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus senantiasa. Nah, sebelum firman Tuhan disampaikan pada pagi hari ini, kita mau angkat satu pujian lagi ya. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri ya. Kita tadi belum berdiri pada berdiri, kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan satu pujian, bagaimana cara Daud. Semuanya masih tahu dong yang lagu ini ya. Kita akan nyanyikan lagu ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Ibu berharap pagi ini semuanya dalam keadaan sehat, tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita bersama-sama kita mau lipat tangan, kita berdoa kepada Tuhan. Diterukan ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur, pagi yang indah, Tuhan berikan, dalam hidup kami, kami rindu, Tuhan selalu, menjadikan kami, anak-anak yang berani, yang kuat, senantiasa mengandalkan Engkau, dalam hidup kami. Pagi ini kami rindu, Tuhan berkati, lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita mau belajar bersama-sama dari seorang pahlawan yang luar biasa bagi kehidupan bangsa Israel. Tadi sebelum kita firman Tuhan, Kak Ocik mengajarkan kita sebuah lagu bagaimana cara seorang Daud mengalahkan raksasa Goliat. Dan hari ini kita mau bersama-sama belajar. Sebelumnya saya ingin anak-anak membuka Alkitabnya. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Di dalam 1 Samuel pasal 40 sampai dengan 52. 1 Samuel 17 ayat 40
sampai 52. Yang sudah ketemu katakan amin. 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 Ayo kita akan membaca bersama-sama ya. Dari judulnya Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbanya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena dia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya, orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbanya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dengan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya. Diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari Filistin bergelimpangan di jalan ke Saraim sampai Gad dan sampai Ekron. Amin. Berbahagialah orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidupnya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pahlawan Daud. Temanya, aku mau jadi pahlawan. Ayo katakan bersama-sama, aku mau jadi pahlawan. Amin. Semua anak-anak Tuhan mau menjadi pahlawan.
Nah, hari ini kita belajar seorang pribadi Daud. Nah, kalau ibu tanya, Daud dengan Goliat pasti menang siapa anak-anak? Pasti anak-anak sudah pintar semua. Pasti, Daud bu, nggak usah cerita, sudah tahu. Wah, pasti seperti itu ya. Tapi hari ini kita mau belajar bersama-sama kepahlawanan Daud. Nah, hari ini kita mau belajar ya. Kalau dalam cerita tadi kita melihat ya, awalnya itu sebenarnya itu adalah peperangan antara bangsa Israel melawan orang Filistin. Tapi ternyata anak-anak pada saat mereka berhadapan-hadapan, pasukan mereka berhadapan-hadapan, orang Filistin ternyata punya seorang tentara yang kuat, yang besar, namanya Goliat. Nah, ketika Goliat ini tampil di hadapan bangsa Israel, dia maju di depan tentara orang Filistin, orang Israel merasa takut, merasa cemas. Karena apa? Ternyata yang dihadapi adalah seorang tentara yang besar. Besarnya nggak cuma sebesar Kak Daud, enggak, sama Kak Daud 2 kalinya Kak Daud. Kak Daud tingginya 170. Wah, kalau tentaranya orang Filistin ini adik-adik tingginya hampir 3,20 meter, 3,2 meter, hampir 2 kalinya Kak Daud. Nah, mereka takut. Yang dihadapi adalah orang yang besar, badannya besar, seorang raksasa. Nah, kalau sekarang, kalau kalian semua, ibu suruh milih. Nah, pilih pahlawan Daud, orang Israel, atau pahlawannya orang Filistin, Goliat. Ayo, kita bandingkan dulu ya. Seorang Daud. Ya, Daud itu siapa sih? Oh, ternyata kalau anak-anak ingat semua, Daud itu anaknya siapa? Ayo, anaknya bapak siapa? Ingat-ingat. Ayo. Anaknya siapa? Ayo. Anaknya Pak Apeli? Bukan. Bukan. Anaknya Pak Andreas? Bukan. Anaknya Pak Andreas Mas Vicky namanya ya. Atau anaknya Pak Pendeta Budi? Bukan. Namanya Mas Agus itu ya. Daud adalah anaknya Bapak Isai. Bapak Isai punya anak berapa? Ayo ingat. Ayo, anaknya berapa? Banyak Bu, banyak. Oh, ada jumlahnya. Anaknya Bapak Isai berapa? Anaknya 8. Dan Daud adalah anak yang paling Kecil. Oh, paling kecil. Pintar. Dan anak paling bungsu. Nah, jadi kakak Daud yang 3, nomor 1, 2, 3, mereka menjadi tentaranya orang Israel. Nah, karena Daud ini paling kecil, bisa dibayangkan ya, masih muda, dia hanya orang yang biasa, bukan tentara. Kalau tentara biasanya apa? Berlatih. Bagaimana mereka menggunakan pedang, bagaimana menggunakan tombak, bagaimana menggunakan lembing. Nah, mereka dilatih, tetapi Daud hanya apa? Seorang penjaga domba. Kalau kita di sini penjaga domba hanya berkeliaran di padang cari rumput. Dia tidak pernah berlatih menembak, tidak pernah pakai pedang, tidak pernah pakai tombak. Nah, Daud hanya apa? Seorang gembala, seorang penjaga domba. Itu yang pertama. Yo, kalau Goliat ini orang biasa, udah kecil, nggak pernah latihan perang. Goliat badannya besar, tinggi kayak raksasa. Yang dipakai apa? Baju perang besar, berlapiskan tembaga, pakai ketopong di atasnya, pakai sepatu yang terbuat dari tembaga. Dia pakai apa? Senjata yang lengkap. Punya pedang. Kalau pedang itu buat apa? Kalau musuhnya dekat, pakai pedang. Jes. Nah, kalau tombak, musuh yang agak jauh, 5 meter, 10 meter, pakai tombak dilempar. Jes. Mati musuhnya. Kalau lembing agak jauh lagi, musuh yang jauh dia lempar pakai lembingnya. Artinya apa? Goliat adalah orang yang terlatih untuk berperang.
sementara Daud bukan. Kira-kira menang siapa ya? Yang terlatih, apa yang nggak terlatih ya? Seperti Daud yang hanya badannya kecil, dia tidak biasa berperang. Yang dipegang Daud bukan pedang, malah dia suka bermain kecapi. Dia seorang pemuji Tuhan. Dia seorang yang suka memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan Daud itu anak yang penurut. Kenapa? Apapun yang diperintahkan orang tuanya, Daud apa? Selalu menuruti, taat perintah orang tua. Beda sekali ya. Nah, pertanyaannya, dari 2 hal ini, dengan senjata yang dimiliki, dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh Daud maupun Goliat, kira-kira siapa ya yang menang? Yang menang titik. Belum Ibu isi. Yang mengisi kalian. Kalian sudah pernah dengar kan? Yang menang siapa? Daud. Loh, Daud kan kecil. Daud kan nggak pintar perang. Kok bisa mengalahkan raksasa Goliat, tentaranya orang Filistin yang super hebat? Nah, kita akan belajar 3 hal yang membuat Daud menjadi seorang pahlawan yang membawa kemenangan bagi bangsa Israel. Yang pertama, kenapa Daud bisa mengalahkan orang Filistin, mengalahkan seorang Goliat? Ya, ternyata Daud memiliki sikap yang gagah berani. Sikap yang gagah berani, tidak gentar menghadapi musuh. Lihat ya, dalam ayat 42 sampai 44 di sana dikatakan, gua akan baca ya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud. Diejek-ejek, dihina. Oh, ternyata anak kecil yang datang, nggak sepadan kan? Dia sudah diejek duluan karena ia masih muda. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Dalam sebuah peperangan besar, ternyata apa? Hanya membawa tongkat, hanya membawa batu yang jumlahnya 5 serta umban untuk mengalahkan Goliat. Nah, lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Jadi kalau orang itu bilang dipanas-panasi, diejek, dihina, kamu apa? Kamu cuma anak kecil, kamu gak bisa apa-apa. Tetapi apa? Ternyata Daud adalah anak seorang pahlawan yang gigih, yang kuat. Walaupun diejek, walaupun dihina, walaupun dicemooh, semangatnya berkurang enggak? Enggak. Daud tetap maju apa mundur? Maju. Amin. Daud tetap maju karena dia adalah pribadi yang gigih, yang tidak mudah dicemooh, dihina, dan akhirnya semangatnya mundur. Ini salah satu kunci kemenangan seorang pahlawan. Seorang pahlawan harus punya sikap pribadi yang gigih, yang teguh. Kalau orang sudah punya rasa takut, orang sudah punya rasa minder, biasanya apa? Mengecilkan kekuatan kita. Anak-anak jangan pernah ya punya perasaan, oh saya hanya anak kecil. Ingat, engkau adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Semua anak-anak Tuhan berkati dengan berkat yang luar biasa. Karenanya milikilah sikap yang tidak mudah menyerah, tetapi tetap teguh di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain Daud itu seorang yang gagah berani, tidak mudah gentar walaupun diejek, walaupun dihina oleh musuhnya. Yang kedua adalah Daud selalu mengandalkan kuasa Tuhan ketika menghadapi musuh.
Lihat dalam ayat 45 sampai 47, di sana dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya apa? Bukan kekuatan benda yang dia andalkan, bukan kekuatan manusia yang dia andalkan, tetapi dia mengandalkan apa? Mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena apa? Dia merasa adalah pribadi yang sangat terbatas kemampuannya. Siapa sih Daud? Tidak pandai berperang, tidak pernah berlatih, tetapi dalam hal ini dia selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, bahwa Tuhan akan memampukan dia. Kemudian hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Artinya apa? Ketika Daud mengandalkan kekuatan Tuhan, dia percaya bahwa kuasa Tuhan akan senantiasa bekerja, membuat orang-orang Filistin jatuh kepada tangan orang-orang Israel. Inilah kunci kemenangan Daud, bahwa Daud senantiasa mengandalkan kekuatan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, terkadang dalam hidup kita sering mengandalkan kekuatan kita karena kita merasa hebat, karena kita merasa pintar, karena kita merasa punya, karena kita merasa sudah lebih dari orang lain. Ingat, dalam firman Tuhan dikatakan tadi bahwa Tuhan senantiasa memenangkan anak-anak yang percaya kepada kekuatannya, bahwa pertempuran ini adalah miliknya Tuhan. Artinya segala hal yang ada di dalam hidupmu itu Tuhan yang memiliki. Karenanya kamu harus percaya bahwa Tuhan akan senantiasa ada di pihakmu. Tuhan senantiasa menolongmu. Tuhan senantiasa memberikan kuasa yang bekerja atas hidupmu. Karenanya kita mau menjadi pribadi seperti Daud, seorang pahlawan, itu harus apa? Senantiasa mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, pasti sudah bersuka cita ya. Kalau sudah bilang yang terakhir, akhirnya ibu guru udah selesai gitu. Yang terakhir, ini yang ditunggu-tunggu. Yang terakhir, kunci kemenangan pahlawan Daud melawan Goliat, tentaranya orang Filistin, adalah Daud senantiasa tekun melatih dirinya atas kemampuan yang Tuhan berikan. Buktinya apa? Di dalam ayat 34 dan 35 di sana dikatakan bagaimana. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Artinya apa? Walaupun Daud itu hanya seorang penjaga domba, kemampuan yang Tuhan berikan, kekuatan yang Tuhan taruh di dalam hidupnya apa? Daud melatihnya. Artinya kemampuan yang kita miliki tidak untuk kita diamkan, tidak untuk kita saya bisa, hanya sekedar bisa saja. Tetapi Daud senantiasa mengasahnya. Seperti Mas Vicky bisa main gitar, tapi gak hanya sekedar main gitar. Mungkin hari ini berlatih, besok berlatih, besoknya berlatih, besoknya berlatih. Akhirnya jadi apa? Mas Vicky terampil bermain gitar. Mungkin Mas Abe hari ini bisa bermain drum, besoknya masih belajar lagi bermain drum yang bagus, besoknya lagi masih belajar lagi bermain drum yang super bagus, akhirnya menjadi super bagus. Nah,
demikian juga kita. Walaupun kita terlahir masing-masing pribadi, sudah Tuhan perlengkapi dengan kemampuan yang berbeda-beda. Latihlah itu. Waktu yang Tuhan berikan, semuanya mengalami ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Semuanya merasakan satu hari 24 jam. 1 jam semuanya merasakan 60 menit. 1 menit semua merasakan 60 detik. Artinya semuanya merasakan waktu yang sama. Tetapi Tuhan ingin waktu yang kalian punya, manfaatkan itu. Untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Itulah salah satu hal yang menjadikan kita seperti firman Tuhan tadi, aku mau jadi pahlawan. Pahlawan untuk siapa? Untuk diriku sendiri, untuk keluargaku, untuk bangsaku, untuk negaraku. Lewat apa? Segala hal yang boleh kalian miliki. Kalau hari ini masih punya rasa takut, seperti bangsa Israel tadi, takut ya, punya masalah, punya tantangan. Anak-anak punya masalah enggak ya? Oh, kok Bu Guru kok ngomong kalian punya masalah ya? Biasanya anak kita bersuka-cita ya. Amin. Amin. Apapun yang hari ini kalian alami, kalian jangan takut. Karena apa? Jadilah seorang pahlawan seperti Daud tadi. Apapun yang terjadi, satu, tetap gigih, punya semangat juang, tidak menyerah, tidak pernah takut. Yang kedua, seorang pahlawan itu harus apa? Mengandalkan kekuatan kuasa Tuhan. Yang ketiga, menggunakan waktu untuk mengasah kemampuan yang sudah Tuhan berikan. Karenanya anak-anak semua di masa pandemi, walaupun kita belajar di rumah, kita tidak pernah bertemu di sekolah minggu. Bapak Ibu guru yang sekolah minggu sudah kangen, kakak-kakaknya sudah kangen kalian semua. Tapi tetap semangat. Dengan kalian tetap tinggal di rumah, tetap belajar baik, kemana-mana pakai masker, tetap jaga jarak. Berarti kalian salah satu menjadi pahlawan mengatasi corona. Itu salah satunya ya. Jadi pahlawan harus seperti itu. Tetap semangat pakai masker. Tetap andalkan kuasa Tuhan, berdoa. Dengan kemampuan yang kalian miliki, jaga jarak. Ngomongnya jangan dekat-dekat. Pahlawan memberantas corona. Hari ini cukup sekian yang Ibu sampaikan. Kiranya menjadi berkat. Kalau Daud, Tuhan izinkan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel, mengalahkan orang-orang Filistin, sehingga orang Filistin mengakui kekuatan kuasa Tuhan. Kalian pun bisa menjadi pahlawan anak-anaknya Tuhan. Amin. Amin. Ya, kita sama-sama mengatakan, aku mau jadi pahlawan. 1, 2, 3. Aku mau jadi pahlawan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita sebelum tutup ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur. Engkau memberkati hidup kami. Dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Jadikan kami semua anak-anak yang tidak pernah takut. Yang selalu berani. Dan mengandalkan kuasa Tuhan. Jadikan kami pahlawan-Mu. Pembawa terang. Pembawa semangat. Membawa cinta kasih. Bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih. Kami boleh belajar dari pahlawan Daud. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, bagaimana adik-adik diberkati ya oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Elin tadi? Amin. Amin, puji Tuhan. Mari kita semua belajar ya seperti pahlawan Daud yang tidak menyerah, yang selalu gigih dan tetap mengandalkan Tuhan ya dalam segala apapun yang kita lakukan. Oke
Oke, sekarang kita akan memberikan persembahan kita pada pagi hari ini. Yuk semuanya persiapkan dulu persembahannya. Kalau sudah, kita akan memberikan persembahan ini bagi nama Tuhan. Sambil kita berikan persembahan, kita akan menyanyikan satu buah pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan.